Suatu masalah penelitian ditentukan secara rasional yang mendasari penelitian telah ditemukan lewat ulasan kepustakaan. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh seorang peneliti adalah mendapatkan informasi atau data untuk menjawab masalah tersebut. Langkah ini harus didesain sedemikian rupa sehingga data yang diperoleh cukup akurat dan relevan dengan permasalahan penelitian. Desain sangat penting sebagai acuan untuk menentukan bagaimana data harus dianalisis dan bagaimana hasilnya harus diinterpretasikan. Desain penelitian adalah rencana atau strategi yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian menurut Christensen pada tahun 2001. Dan menurut Sugiono pada tahun 2017, desain penelitian adalah keseluruhan dari perencanaan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mengantisipasi beberapa kesulitan yang mungkin timbul selama proses penelitian. Hal ini penting karena desain penelitian merupakan strategi untuk mendapatkan data yang dibutuhkan untuk keperluan pengujian hipotesis atau untuk menjawab pertanyaan penelitian dan sebagai alat untuk mengontrol variabel yang berpengaruh dalam penelitian. Jadi, desain penelitian adalah pokok-pokok perencanaan seluruh penelitian yang secara ringkas, jelas, dan utuh. Fungsi desain penelitian ada dua menurut Christensen pada tahun 2001. Yang pertama, masalah penelitian dapat dijawab apabila desain penelitiannya tepat guna. Maksudnya, desain penelitian yang tepat guna menggunakan teknik analisis statistik yang tepat untuk menguji hipotesis. Yang kedua, desain penelitian menunjukkan kontrol terhadap variabel sekunder atau variabel non-eksperimental. Maksudnya, dengan membuat perbandingan dua variasi bebas, peneliti berusaha memaksimalkan varian sistematik. Selain itu, membuat pengukuran variabel terikat seakurat mungkin, peneliti berusaha meminimalkan varian kesalahan. Jenis-jenis desain penelitian eksperimen itu pre-experimental design merupakan desain yang belum sungguh-sungguh karena masih terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel terikat atau dependent variable. Ada beberapa bentuk pre-experimental design yaitu 1. One shot case study. Dalam one shot case study terdapat sebuah kelompok yang diberi perlakuan atau tanpa tes dan selanjutnya diobservasi yang sama. Yang kedua ada one group tes dan tes design. Pada desain ini sebelum diberi perlakuan terlebih dahulu diberikan kritik. Yang ketiga ada comparison. Pada desain ini terdapat satu kelompok yang digunakan untuk penelitian, tetapi dibagi menjadi dua, yaitu setengah kelompok untuk eksperimen atau yang diberi perlakuan dan setengah kelompok kontrol atau yang tidak diberi perlakuan. Yang kedua ada true experimental design, yaitu merupakan desain yang peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Ada dua bentuk true experimental design, yaitu yang pertama ada post-test only control design. Dalam desain ini terdapat dua kelompok atau F yang masing-masing dipilih secara acak. Yang kedua ada pre-test group design. Dalam desain ini terdapat dua kelompok yang dipilih secara acak, kemudian diberi pre-test untuk mengetahui keadaan awal. Adakah perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol? Jenis-jenis desain yang ketiga selanjutnya adalah factorial design. Merupakan modifikasi dari true experimental design, yaitu dengan memperhatikan kemungkinan adanya variabel moderator yang mempengaruhi perlakuan atau variabel bebas terhadap hasil variabel terikat. Yang keempat, quasi-experimental design. Merupakan pengembangan dari true experimental design yang sulit untuk dilaksanakan. Desain ini mempunyai kelompok kontrol, akan tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Ada dua bentuk desain ini. Yang pertama, time series design. Dalam desain ini, kelompok yang digunakan untuk penelitian tidak bisa dipilih secara acak. Sebelum diberi perlakuan, kelompok diberi data sampai 4 kali dengan maksud untuk mengetahui kestabilan dan kejelasan kelompok sebelum diberi perlakuan. Yang kedua,
Non-covalent control group design. Pada desain ini, kelompok eksperimen maupun kontrol tidak dapat dipilih secara acak.